kaunuha taqarruban ilallahi ta'ala. Harus diniati niat taqarrub, niat mendekatkan diri kepada Allah, bukan riya, bukan pamer, dan bukan menyombongkan diri atau biar dipuji orang, atau niat apa kalau di sini yang tidak masuk kategori untuk dimakan atau untuk dijual dagingnya, itu tidak masuk kategori taqarrub. Taqarrub itu tujuannya gini, saya berkurban karena ingin mendapatkan ridha Allah, karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, namanya kurban. Karena firman Allah di Al-Quran di surat Al-Ma'idah yang ketika menceritakan kurbannya Qabil sama Habil putra Nabi Adam, watlu alaihim naba abanai Adam idh qarraba kurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Qarraba itu artinya dekat, mendekatkan. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berupa persembahan. Kalau Qabil persembahan tanaman, kalau Habil persembahan domba, hewan. Hanya saja syariat kita adalah mengikuti syariat Nabi Ibrahim, meneruskan syariat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kurbannya kan pakai hewan. Jadi syariat Nabi Muhammad SAW ini ya juga pakai hewan kurbannya, tidak boleh pakai tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat, amma ba'du. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan wajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam ma'bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan pembacaan kitab Syamsul Munirah yang membahas tentang hukum berkurban atau syaratnya hewan yang sah dijadikan kurban. Tapi kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah dengan niat mendapatkan ridho Allah dan ridho Rasulullah SAW, mendapatkan syafaat uzma di hari kiamat dari baginda Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat, ditakdir menjadi hamba Allah yang soleh, takwa, iman, zahir batinnya, diberi keturunan soleh, solihah, diberi pasangan hidup, istri yang serasi urusan dunia agama akhiratnya, yang solihah, zahir batinnya, dilancarkan segala urusannya, dikabulkan semua hajatnya berkenaan urusan dunia agama akhiratnya. Bi barakatil jami' anbiya wal awliya wal ulama al madhkur asma'um fi hadzal kitab. La hadrati jami' walidaina jami' abaina wa ummatina masyaihina azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina wa jiwarina wa dhuyufina wa qarabatina wa ikhwanina wa ashabina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i minhum wal amwat syai'ul lana wa lahumul fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kemarin dalam kitab Asyiatul Bajuri halaman 2 halaman 319 juz 2 diterangkan bahwa la yajuzu ayyudhiya an ghairi bi ghairi idzni, tidak boleh kita menyembelihkan kurban untuk orang lain tanpa seizin dari orang yang kita kurbani. Illa idza dhaha an ahli baitihi awil waliyu min malihi an maulihi awil imamu min baitil mali anil muslimin, kecuali yang melakukan kurban adalah seseorang yang mewakili ahlu baitnya, mewakili keluarganya, maka tanpa perlu minta izin kepada semua keluarganya. Atau seorang wali, wali murid, wali santri, wali anak, wali asuh yang beli hewan kurbannya diambilkan dari hartanya sendiri, yang dikurbani adalah anak yang diwaleni, maka si wali atau orang tua asuh itu tidak perlu minta izin kepada anak yang dikurbani. Ya, bapak mengeluarkan kurban untuk anaknya, tidak perlu izin kepada anak, tapi beli kurbannya dari uangnya sendiri, bukan dari uangnya anak. Atau seorang imam pemimpin yang mengeluarkan kurban mewakili umat Islam yang dikuasai, kayak Pak Bupati atau Pak RT, kepala desa, mengeluarkan kurban dari Baitul Mal, dari kas negara, uang kas yang dia punya, kemudian dia keluar beli hewan-hewan kurban sesuai nominal atau jumlah masyarakat yang dikuasai, yang dipimpin. Itu seorang imam, seorang pemimpin itu tidak perlu minta izin kepada rakyat yang dipimpin ketika rakyatnya dikeluarkan kurban. Wa amma bi idni walau maitan fayajuzu. Tadi dijelaskan tidak boleh mengeluarkan kurban untuk orang lain tanpa seizin orangnya. Kalau sudah dapat izin gimana? Meskipun orangnya sudah meninggal maka boleh. Hukumnya boleh mengeluarkan kurban untuk orang lain yang sesudah dapat izin dari orang tersebut, meskipun orangnya sudah meninggal dunia, yang pernah ngizini dulu pernah ngizini, ya wis keluarkan kurban untuk saya, terus sebelum kurban dikeluarkan orangnya mati, baru sanggup dikurbani, orangnya sudah meninggal dunia, maka hukum kurbannya sah dan boleh-boleh saja. La tadhiyata an mayyitin illam yusibiha. Sekarang bahas masalah orang mati. Tidak boleh mengurbani mayit ketika mayit itu tidak pernah berwasiat agar dikurbankan. Kata-kata tidak boleh ini maksudnya diambilkan dari uangnya mayit. Kalau semisal uang yang kita belikan kurban itu uang kita sendiri, tidak masalah. Tapi kalau uang tirkah, harta peninggalan mayit, kalau mayit tersebut tidak berwasiat, tidak boleh, tidak sah, hukum kurbannya tidak sah. La tadhiyata an mayyitin illam yusibiha. Tidak boleh mengeluarkan kurban dari orang mati jikalau yang mati itu tidak pernah berwasiat, karena firman Allah, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, surat An-Najm ayat 39. Fa in auso biha, jikalau si mayit sebelum meninggal sudah wasiat, tolong kalau saya mati nanti diambilkan dari harta peninggalan saya, tolong belikan hewan kurban, kurbankan untuk saya. Jaza, maka hukum kurban mewakili orang mati yang orang matinya sudah berwasiat itu hukumnya boleh. Fa fi sunani Abi Daud wal Baihaqi wal Hakim, ada di kitabnya Abi Daud, Imam Baihaqi dan Imam Hakim, ada sebuah riwayat bahwasanya anna Ali bin Abi Thalib kana yudhahi bi kabsyaini an nafsi wa kabsyaini anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat Imam Baihaqi
Imam Abi Dawud dan Imam Hakim meriwayatkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengeluarkan kurban berupa 4 kambing, yang 2 kambing untuk dirinya sendiri, yang 2 kambing untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi beli 4 kambing, yang 2 kambing diniati untuk kurbannya sendiri, yang 2 kambing berikutnya diniati untuk Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Ali setelah ditanyai, beliau menjawab, Inna Rasulullah SAW amaro an udhahiyya anhu. Sesungguhnya Rasulullah pernah memerintah saya agar saya mengeluarkan kurban untuk beliau. Fa'ana udhahi anhu abadan. Jadi aku selamanya selalu mengeluarkan kurban setiap tahunnya untuk Nabi, bukan untuk saya saja. Hanya saja di dalam kitab Mustadrak Imam Hakim hadis 7556 ada lafadz bikabsyaini saja. Lafadznya pakai bikabsyaini. Sayyidina Ali mengeluarkan kurban 2 domba, kabsyin anin Nabi SAW wa kabsyin an nafsihi. 1 domba untuk Nabi, 1 domba untuk dirinya sendiri. Jadi kalau riwayat Imam Baihaqi sama Imam Abi Dawud, jumlah dombanya 4, yang 2 untuk Sayyidina Ali sendiri, yang 2 untuk Kanjeng Nabi. Tapi kalau riwayat Imam Hakim cuma 2 domba. Yang 1 domba untuk dirinya sendiri, yang domba berikutnya untuk Kanjeng Nabi. Ini hadza hadisun sahihul isnad walam yukharrijahu wa Abu Dawud fi sunani hadis rakam 3790. Ini nomor hadisnya, berarti jumlah hadis yang ditulis beliau itu banyak. Itu hadis urutan nomor 2000. Wa qaddamna annau idza dhaha an ghairihi yajib alaihi tasadduq bi jami'iyah. Jikalau ada seseorang mengeluarkan kurban untuk orang lain, maka orang tersebut wajib mensodakohkan semua dagingnya. Wajib hukumnya. Wakilah, pendapat yang kedua, tadi dikatakan orang mengurbani orang lain itu harus izin. Kalau tidak dapat izin maka tidak sah. Tapi ada pendapat kila tasihhut tadhiyya anil mayyit wa illam yusi biha. Sah-sah saja mengeluarkan kurban untuk orang mati meskipun yang mati tidak berwasiat. Ini banyak pendapat yang kedua diikuti oleh anak-anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya. Meskipun orang tuanya tidak wasiat, tapi sah-sah saja kita mengeluarkan kurban untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ini pendapat yang kedua. Jadi khilaf ulama. Karena apa kok sah-sah saja mengeluarkan kurban untuk orang mati meskipun yang mati itu tidak berwasiat? Li'anna darbun minas shadaqah. Karena mengeluarkan kurban itu bagian dari sedekah. Wa iya tasihu anil mayyit wa tanfa'uhu. Sedang banyak hadis menerangkan bahwa sedekah itu hukumnya sah ketika dikirimkan pahalanya untuk orang mati dan sangat bermanfaat. Sebagaimana kemarin kita baca kitab Wasiatul Mustafa, Kanjeng Nabi pernah pesan kepada Sayyidina Ali, tasoddaq ala mautaka. Sodakoi orang-orang yang mati di antara kalian. Ini hadis juga. Sedang kurban itu bagian dari sedekah. Tidak masalah, sah-sah saja kita mengeluarkan kurban untuk orang yang mati meskipun tidak dapat wasiat. Nah, gitu. Tasoddaq ala mautaka. Sedekoi orang-orang mati di antara kalian, terutama keluarga kalian. Innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya ilaihim fayafrahuna asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Karena sesungguhnya Allah mewakilkan kepada malaikat untuk memikulkan, untuk membawakan pahala sedekahnya orang hidup dibawa ke kuburannya orang yang dikirimi pahala sedekah, sehingga orang yang mati tersebut yang ada di kuburan itu akan merasakan kebahagiaan, lebih sangat bahagia daripada disedekahi pada saat masih hidup. Orang mati dikirimi pahala sedekah itu lebih sangat senang daripada dikasih sedekah pada saat beliau masih
hidup. Itu keutamaan sedekah. Jadi sah-sah saja mengeluarkan kurban untuk orang mati meskipun yang mati tidak berwasiat. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Imam Muhammad bin Ishaq As-Siraj An-Naisaburi. Beliau ahad asyakhil Bukhari, termasuk salah satu dari gurunya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Khotamani Nabi SAW aktsara min asyrati alafi khotamatin wa duha anhu bimithli dzalik. Di dalam kitab Mughnil Muhtaj karya Syekh Muhammad Khotib Asy-Syarbini juz 4 halaman 368 menceritakan bahwa gurunya Imam Bukhari yang bernama Syekh Muhammad bin Ishaq As-Siraj An-Naisabur, beliau sering menghatamkan Quran yang pahalanya beliau kirimkan untuk Rasulullah SAW, yang jumlah hatamannya lebih dari 10.000 hataman. Sebagaimana beliau juga lebih dari 10.000 kali mengeluarkan kurban yang pahala kurbannya diperuntukkan untuk Nabi Muhammad SAW. Lebih dari 10.000. Jadi bukan 10.000, lebih dari 10.000 kali mengeluarkan kurban dan menghatamkan Quran untuk Rasulullah SAW. Seperti itu. Syartul udhiyah. Sekarang yang kita bahas ya, ini sengaja saya ulangi lagi biar tambah lengket hafalan kita, karena ini keterangan yang paling penting dari pembahasan kemarin. Syaratnya hewan yang sah dijadikan kurban antakuna minan na'am as-salima minal uyub. Hewannya harus kategori hewan istilah Jawanya rojo koyo, bukan raja yang kaya. Hewan yang biasanya, maksudnya gini, na'am, kenapa kok orang Jawa dulu mengartikan rojo koyo? Karena banyak yang ternak ini berkah, akhirnya jadi orang kaya, akhirnya diistilahkan rojo koyo, bukan raja yang kaya. Hewan-hewan yang kategori na'am itu apa saja? Ibil, unta, bakor, sapi, dan syatun, kambing. Kambing ada dua macam, ada domba, ada kambing kacang. Itu kriterianya masing-masing nanti. Dan semua hewan yang dijadikan hewan kurban harus asalimah minal uyub, harus selamat dari penyakit, harus selamat dari cacat. Kenapa demikian? Karena mempengaruhi dagingnya. Ketika hewan yang kita jadikan kurban adalah hewan yang pincang, atau hewan yang buta matanya, atau hewan yang sakit, intinya gitu. Yang ngerti sakit ya dokter hewan. Nah, harus ke dokter hewan. Peternak itu paham. Ini unta ini lagi sakit. Oh, ini kambing saya ini lagi sakit, itu paham. Ini domba saya lagi kena tumor, kanker. Kalau kita kan tidak paham, makanya tanya kepada pengembala. Biasanya pasti paham. Peternak itu pasti paham. Alhasil, kesimpulannya, dari aneka ragam macam hewan yang sah dijadikan hewan kurban adalah anakuyudal udhiyah salah satu. Kriteria hewan yang sah yang dijadikan hewan kurban ada 3. Yang pertama, kaunuha minan na'am, harus masuk kategori hewan yang na'am, hewan rojokoyo, hewan ternak. Seperti apa diantaranya? Onta, sapi, kerbau. Kerbau bagian dari sapi. Terus kambing. Yang kedua, kaunuha fi yaumi idil adha wa ayyamit tasyrik wal layaliha. Dan kurban itu harus disembelih di hari Idul Adha tanggal 10 Dzul Hijjah dan di hari tasyrik, baik disembelih malamnya maupun paginya maupun siangnya. Yang penting disembelih di dalam 4 hari ini, tanggal 10 Dzul Hijjah, 11 Dzul Hijjah, 12 Dzul Hijjah, dan 13 Dzul Hijjah. Jadi umumnya orang nyembelih kurban kan pagi, semisal malamnya, enggak masalah, sah-sah saja. Waktunya 4 hari. Dimulai dari sesudah mengerjakan sholat Idul Adha beserta 2 khutbahnya secara ringan, baru sesudah itu masuk waktu nyembelih kurban. Sampai kapan? Sampai mendengar adzan maghribnya hari tasyrik tanggal 13
Dzulhijjah, pas adzan maghribnya itu habis waktu kurban. Kalau tanggal 14-nya gimana? Kita baru sempat tanggal 14-nya, maka kurbannya jadi qadhaan. Waktu adanya itu mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 11. Ini namanya ada. Kalau sholat gitu, sholat itu kalau dikerjakan di dalam waktunya namanya ada. Kalau sudah dikerjakan di luar waktunya namanya qadhaan. Kurban juga demikian, ketika dikerjakan di waktunya tanggal 10 sampai tanggal 13 ini namanya adaan, kurban yang ada. Ketika waktunya habis namanya qadhaan, tetap disembelih tapi qadhaan. Yang ketiga, kriteria hewan itu bisa sah jadi hewan kurban, kaunuha taqarruban ilallahi ta'ala. Harus diniati niat taqarrub, niat mendekatkan diri kepada Allah, bukan riya, bukan pamer, dan bukan menyombongkan diri atau biar dipuji orang, atau niat apa kalau di sini yang tidak masuk kategori untuk dimakan atau untuk dijual dagingnya, itu tidak masuk kategori taqarrub. Taqarrub itu tujuannya gini, saya berkurban karena ingin mendapatkan ridha Allah, karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, ini namanya kurban. Karena firman Allah di Al-Quran di surat Al-Ma'idah yang ketika menceritakan kurbannya Qabil sama Habil putra Nabi Adam, watlu alaihim naba abanai Adam idh qarraba kurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Qarraba itu artinya dekat, mendekatkan. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berupa persembahan. Kalau Qabil persembahan tanaman, kalau Habil persembahan domba, hewan. Hanya saja syariat kita adalah mengikuti syariat Nabi Ibrahim, meneruskan syariat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kurbannya kan pakai hewan. Jadi syariat Nabi Muhammad SAW ini ya juga pakai hewan kurbannya. Tidak boleh pakai tanaman. Wa an auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Aku perintahkan dirimu Muhammad agar mengikuti syariat atau agama datukmu, yaitu Nabi Ibrahim. Gitu. Kharaja, keluar dari kata-kata taqarrub adalah mayadbahu syakhsu lil akli awil jazzaru lil bai'. Ketika ada orang nyembelih hewan, tujuan nyembelihnya untuk dimakan sendiri atau dibuat mayoran, tidak ada tujuan taqarrub, itu namanya bukan kurban. Atau ada orang tukang jagal, al-jazzar itu tukang jagal, nyembelih hewan untuk tujuan ilbe, diperjualbelikan dagingnya, ini namanya bukan kurban. Karena kurban itu pasti ada niatan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya bahasanya kurban. Kurban itu bahasa Arab, terus sekarang jadi resmi jadi bahasa Indonesia kurban. Sebenarnya tulisannya yang benar bukan pakai K, bukan pakai K, tapi pakai Qaf. Kalau K itu huruf kaf, tapi kalau Qaf bahasa Latin Indonesianya Ki. Jadi nulis kurban itu Qaf, Ro, Ba, Alif, Nun. Kalau ditulis Latin ya Ki, Ki, U, R, B-A-N, kurban itu kurban. Kalau kurban itu tidak ikut bahasa Arab berarti, bukan K tapi Ki, kurban, yang artinya adalah dekat. Qaruba yakrobu, kurban kan dekat. Qarraba yuqribu takriban, taqarraba yataqarrabu taqarruban. Jadi kurban itu isim masdar dari fi'il madhi qarraba yuqribu kurbanan, mendekatkan diri kepada Allah dengan sebuah persembahan harta yang dimiliki. Itu keterangannya ada di Hasyiatul Bajuri juz 2 halaman 317. Wasartul udhiyah, ini meneruskan hasilnya, ayyakuna minan na'am allati hiya ilbil wal baqar wal ghanam. Syaratnya hewan kurban itu harus kategori hewan na'am, yang termasuk unta, sapi atau kerbau dan ghanam. Ghanam itu kambing. Kambing itu ada domba, ada kambing kacang. Yang domba itu yang tanduknya tidak terlalu tinggi, bulunya itu agak ya maul-maul lah, yang biasanya dijadikan kalau jaket itu kain wol.
kain wali terbuat dari bulu domba. Kalau yang sepatu itu bulu kambing kacang. Ada kambing kacang, memang bahasanya kambing kacang yang warnanya ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang putih campur. Tapi yang afdal itu yang lebih memprioritaskan bulu putihnya lebih banyak daripada bulu selain putihnya. Itu yang sunat gitu kalau nyari hewan. Li'anna tadhiyah ibadatun tata'allaqu bil hewan. Kenapa harus kategori unta, sapi sama kambing? Karena kurban itu sebuah ibadah yang ada koneksinya dengan binatang. Jadi harus binatang, tidak boleh selain binatang. Fakhtassa bin na'am kazakat. Jadi hewan tiga ini juga diwajibkan zakat ketika mencapai nisabnya. Peternak unta, peternak sapi, peternak kambing kalau sudah mencapai satu nisab maka wajib zakat. Zakat hewan namanya. Demikian. Kriterianya sama. Kapan hewan yang gimana yang bisa dijadikan hewan zakat? Ya kriterianya sama kayak hewan kurban, nanti ada usianya. Usianya tidak punya uang, hanya bisa beli apa itu ayam, angsa, ngerti angsa? Yang saya banyak ya, katanya orang Jawa banyak. Di sini ada riwayat Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Abbas ini merupakan sahabat yang masih misanan atau sepupunya Rasulullah SAW. Sepupunya Rasulullah SAW. Mulai kecil tapi yang merawat Kanjeng Nabi. Meskipun sepupu misan tapi yang ngasuh Rasul sendiri. Beliau punya pendapat yang sangat cocok diikuti fakir miskin. Annahu yakfi iraqatud dam walau min dajajin au iwazin. Cukup mengalirkan darah, cukup menyembelih kurban walau min dajajin au iwazin, meskipun hewannya berupa ayam atau angsa. Kama qalahul Maidani. Pendapat sahabat Abdullah bin Abbas ini didukung oleh Imam Al-Maidani. Imam Al-Maidani mencukupkan orang kurban berupa ayam atau angsa. Wa kana syekhuna rahimallahu ta'ala, katanya Syekh Ibrahim Al-Bajuri di dalam kitabnya juz 2 halaman 317, beliau mengatakan wa kana syekhuna rahimallahu ta'ala, guru saya, katanya Syekh Ibrahim Al-Bajuri, beliau makamnya ada di Mesir. Guru saya, kalau sudah Syekh Ibrahim Al-Bajuri bilang syekhuna, maka yang dimaksud adalah Syekh Abdullah bin Hijaz Asy-Syarqawi rahimahullah ta'ala. Beliau juga makamnya ada di Mesir. Beliau termasuk ustadz atau guru pengajar di Al-Azhar, Kairo, Mesir, yang wafat tahun 1227. Syekh Abdullah bin Hijaz bin Ibrahim Asy-Syarqawi Al-Azhari, guru saya, katanya Syekh Ibrahim Al-Bajuri, guru saya, ya'murul faqira bitaqlidihi, menyuruh fakir miskin yang tidak mampu beli domba, beli kambing, beli sapi, beli unta, guru saya memerintah agar ikut pendapatnya Syekh Al-Maidani dari sahabat Abdullah bin Abbas. Disuruh ikut ini fakir miskin. Tapi kalau kurban ya ayam aja. Kalau gitu, kalau memang tidak mampu betul loh, tidak ada uang beli apa itu, beli sapi, beli domba minimal, ya beli ayam, ayamnya beli atau angsa. Niat ikut pendapatnya Imam Al-Maidani yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Tuh katanya Syekh Abdullah bin Hijaz Asy-Syarqawi, fakir miskin tidak apa-apa ikut ini. Wa yaqisu alal udhiyah al-aqiqah, bukan hanya kurban, boleh ikut pendapat yang menyatakan cukup fakir miskin nyembelih kurban berupa dajat, ayam atau iwas, angsa. Bukan hanya kurban, al-aqiqah, aqiqah pun
Bagi fakir miskin yang mempunyai anak untuk mengakikoi anaknya, sementara dia tidak mampu beli domba, cukup beli angsa, beli ayam. Ini khusus fakir miskin. Kalau sampean bukan kategori fakir miskin, gajinya setiap bulan 4 juta, 3 juta bukan fakir. Penghasilannya 1 bulan 2 juta, gue cukup aslinya. Ngumpulin uang ya 200.000 cukup beli hewan setahun itu aslinya. Ya, karena kita tidak ada niatan untuk nyeleng, untuk nabung. Aslinya kita punya penghasilan 2 juta cukup aslinya. Kalau betul-betul kita nabungnya 100.000 1 bulan, anggap katakan 400.000 tabungannya, berarti 1 tahun 4 juta. Kalau kita naruhnya 400.000 cukup beli kambing itu etawa 4 juta, karena tidak ada niatan ke sana. Kalau niatan ke sana pasti sanggup tiap anu. Makanya kemarin bagi orang yang mampu setiap tahunnya tidak mengeluarkan kurban, hukumnya makruh. Enak ini pendapat ini ya. Siapa yang berpendapat boleh kurban atau akikah angsa atau ayam? Imam Al-Maidani, yang didukung oleh Syekh Abdullah bin Abbas riwayatnya, dan diperintah oleh Syekh Abdullah bin Ijaz Asy-Syarqawi. Ini mazhab Syafi'i beliau, Syekh Abdullah bin Ijaz Asy-Syarqawi, mazhab Syafi'i. Wa yaqulu liman wulida lahu maulud, bahkan beliau setiap ada orang yang punya anak baru lahir, uqabidikah, kamu akikoi anakmu dengan akikah ayam, katanya Syekh Abdullah bin Ijaz Asy-Syarqawi bilang kepada fakir miskin. Ala madhabi Ibnu Abbas, ikut aliran madhabnya Ibnu Abbas. Seperti itu Syekh Abdullah bin Ijaz Asy-Syarqawi, beliau yang tanggung jawab kelak di hadapan Allah, karena ada hadisnya, ada riwayatnya. Ini yang cerita Syekh Ibrahim Al-Baijuri, hasiahnya kitab Fathul Qorib. Terus yang terakhir di dalam kitab Al-Yaqutun Nafis halaman 204, surutut tadhiyah arba'atun, syaratnya berkurban itu ada 4. Yang pertama an-na'am, harus berupa kategori unta, sapi, kambing. Yang kedua wa ijda'ud dha'ni, domba yang disembelih harus dalam umur yang cukup sesudah ba'da sittati asyhurin, setelah 6 bulan dari kelahirannya. Setelah 6 bulan dari kelahirannya dia sudah kuel. Setelah 6 bulan dari kelahirannya giginya sudah kuel. Ngerti kuel ya? Apa bahasanya? Pupa ya. Giginya sudah pupa, maka domba boleh dijadikan hewan kurban. Atau buluhu sanatan, sudah kuel maupun belum, kalau sudah umur setahun domba tersebut, maka cukup dijadikan hewan kurban. Jadi khusus domba itu ada 2 kriteria. Salah satu dari 2 ini, umurnya harus 1 tahun atau belum 1 tahun. Setelah dapat 6 bulan giginya sudah kuel, itu cukup dijadikan hewan kurban. 6 bulan dari kelahirannya itu domba. Bilang domba dengan kambing kacang beda. Untuk kambing kacang gimana? Wabuluhul bakor wal ma'zi sanataini. Untuk kambing kacang dan sapi, batas minimal usia hewan tersebut masuk kategori hewan kurban adalah 2 tahun. Khusus kambing kacang 2 tahun. Domba 1 tahun. Atau belum setahun, tapi setelah dapat 6 bulan dia giginya sudah kuel, sudah pupa, maka boleh jadikan hewan kurban, sah jadikan hewan kurban. Sapi, ketentuan sapi sama kambing kacang itu sama, yaitu minimal usia 2 tahun. Sapi sama kambing kacang sama,
usianya minimal 2 tahun. Kalau domba minimal 1 tahun, atau belum 1 tahun, dapat 6 bulan tapi sudah pupak, sudah kuel, cukup dijadikan hewan kurban. Sekarang unta, saya ulang-ulang yang sapi sama kambing tadi karena gini, kita umumnya sapi kambing ya. Kalau unta bahas di Arab ini negeri Indonesia ini. Wal ibilu khamsasinina, kalau unta 5 tahun minimal. Unta sah dijadikan hewan kurban adalah 5 tahun. Terus berikutnya, kapan hewan tersebut, sapi, unta, kebo, domba atau kambing kacang, itu sah dijadikan hewan kurban. Wa faqdul aib alladzi yang kusul makula, sepi dari cacat, dari penyakit yang dapat mengurangi kualitas dagingnya. Sakit itu kita sendiri, tidak usah ke hewan. Setiap kita sakit, yang jelas lidah kita tidak enak makan. Meskipun yang sakit gigi, tapi yang merasakan seluruh tubuh. Kok seandainya kita jadi hewan, disembelih dagingnya juga tidak enak. Nah, gitu. Hewan sakit itu juga gitu, dagingnya tidak enak, tidak segar. Itulah. Yang terakhir, niat. Syaratnya berkurban itu harus niat. Wan niyatu inda dzabhi, niatnya ketika nyembelih. Niat kurbannya ketika nyembelih. Atau disyaratkan takyin, menentukan hewan bagi orang yang nazar kurban. Harus ditentukan hewan mana yang dijadikan hewan nazar. Hewannya ada 3, kamu nazar yang mana, tentukan yang ini nazar, ini saya jadikan hewan kurban nazar, jadi wajib. Kalau yang 2 ini bukan sunat, kalau 2 ini yang bukan, itu aja cukup. Harus ditentukan kalau yang nazar. Dulu di zaman Sunan Kudus, Imam Ja'far Shadiq, Sunan Kudus itu berfatwa tidak boleh kurban sapi, yang boleh domba atau unta. Karena apa? Kebo atau sapi termasuk hewan yang dimitoskan oleh kaum Hindu zaman itu di Kudus. Terutama pada waktu itu Sunan Kudus dakwah di Kudus itu yang jadi Raja Pakungwati. Raja Pakungwati itu masih Hindu. Sunan Kudus itu setiap tahunnya melarang umat Islam menyembelih sapi atau kerbau demi menghargai agama lain. Gara-gara itu setiap tahunnya umat Islam tidak boleh menyembelih sapinya. Itu akhirnya sampai menarik simpati hati raja zaman itu. Akhirnya Raja Pakungwati masuk Islam, sampai diambil menantu sama Sunan Kudus. Diambil menantu. Akhirnya kerajaan Kudus diserahkan kepada Sunan Kudus. Kerajaannya Pakungwati diserahkan kepada Sunan Kudus, Imam Ja'far Shadiq, ibu terakhir Sunan Ampel. Yang sekarang jadi Menara Kudus itu, Masjid Menara Kudus itu dulu kerajaan. Kok seandainya diterapkan sekarang, mungkin ya viral, Sunan Kudus banyak yang memusuhi. Tapi karena siasat, tidak semua ilmu wajib disampaikan. Karena zaman itu orang Kudus atau orang Jawa Tengah secara umum banyak Hindu Budanya daripada Islamnya. Yang Islam ngalah. Maksudnya langsung kasar, dibelem-belem mereka, ya Tuhan mereka kok disembelih, kan gitu, gimana? Tuhan saya kok disembelih oleh orang Islam, ya. Tambah tak mantap ke ajaran Islam. Sampai sekarang ini ya, para kiai, para ulama Kudus itu tidak ada yang berani nyembelih sapi, nyembelih kerbau setiap tahunnya. Banyak napasnya. Karena apa? Fatwa itu keluar dari lesannya orang soleh, waliullah, kekasihnya Allah. Sampai sekarang itu ngapesi, malati lah bahasanya, Pak Mali. Sampai ada yang banyak sering setiap tahunnya, itu sekarang sudah tidak ada yang berani lagi. Ulama-ulama Kudus yang itu mencoba, kurang begitu peduli kepada fatwa tersebut, akhirnya nyoba nyembelih sapi. Pasti ya, sapinya berot,
atau gagal terus apesnya, terus sebelum disembelih sudah mati. Akhirnya sampai sekarang kalau bulan Dzulhijjah itu tidak ada orang Kudus yang berani nyembelih sapi atau apa. Padahal sekarang sudah aman, mayoritas 99% orang Kudus agamanya Islam. Yang 1%-nya non Muslim, mungkin dari Kristen atau dari agama yang lain. Kalau dulu di zaman Sunan Kudus sebaliknya, 99 ya Hindu Buddha, yang 1% umat Islam. Luar biasa doanya beliau sampai sukses. Seperti itu perjuangan Wali Songo. Jadi tidak semua ilmu wajib disampaikan, lihat situasi dan kondisi. Ketika penyampaian kita itu menyinggung perasaan agama lain, mending tidak usah disampaikan, cukup diamalkan dalam diri kita sendiri aja. Jadi pentingnya orang berfatwa, orang dakwah kayak gitu, gampang nyinggung perasaan orang lain, meskipun yang orang lain sesama orang Islam ya tambah parah. Kepada selain non Muslim saja Allah memerintahkan gitu. Makanya Sunan Kudus ini aslinya dari mana beliau sampai berpendapat seperti itu? Aslinya ya firman Allah di Al-Quran, fabima rahmatin minallahi linta lahum, dengan sebab kasih sayang dari Allah lemah lembutlah kamu Muhammad kepada orang kafir. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kamu kasar, keras hatinya, memberikan fatwa-fatwa yang galak-galak, mereka akan lari darimu. Niru seperti ini Sunan Kudus. Akhirnya sampai sukses dakwanya di Kudus, hampir semua orang Kudus masuk Islam semua. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.